Hadirin yang berbahagia. Surah Al-Ikhlas memiliki arti, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak keutamaan jika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Salah satunya yakni membaca Al-Ikhlas 1 kali, setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya, surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jika surah Al-Ikhlas diistiqomahkan membacanya setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sunnah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Insya Allah. Membaca surah Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali secara istiqomah. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh ketekunan dan maksud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam urusan rezeki. Selain keutamaan di atas, banyak sekali keistimewaan lain dari surah Al-Ikhlas yang dapat menjadi wasilah pertolongan Allah kepada kita. Baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Apa saja keistimewaannya? Simak video ini hingga selesai, agar kita dapat mengambil manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mencapai apa yang diinginkan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya sebanyak 1000 kali, waktu membacanya di antara sholat maghrib dan isya. Dan setelah selesai, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan, segera dikabulkan oleh Allah. Serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, agar diselamatkan dari maksud jahat orang lain. Surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu bacalah, Ya Syomad, sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari. Maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Selanjutnya yang ketiga, adalah untuk menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah mengadu merasa sakit pada bagian badan, maka baginda Rasul selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Keistimewaan yang keempat dari surah Al-Ikhlas adalah, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya yang kelima adalah membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya ia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah amalan dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah atau bersolawat, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Hadirin yang berbahagia. Keistimewaan yang keenam dari surah Al-Ikhlas adalah bisa melunaskan hutang-hutang seperti yang dikisahkan berikut ini. Mari kita simak kisah lengkapnya. Diceritakan, suatu hari, ketika Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkannya. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar. Dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayit yang punya hutang, maka solatkanlah olehmu. Hari itu juga, malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya.
Maka solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini?" Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita, bahwasanya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Keutamaan yang ketujuh dari surah Al-Ikhlas adalah mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain dikatakan, akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga. Itu karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Keutamaan kesembilan yang pasti sangat diharapkan oleh kita semua adalah mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas maka ia akan mendapatkan istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga." Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah, berapapun jumlah istana, itu adalah hal mudah. Keutamaan ke-10 dari surah Al-Ikhlas adalah, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Hadirin yang berbahagia. Yang terakhir, keutamaan ke-11 dari surah Al-Ikhlas adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Miraj ke langit aras, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satuan sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan, di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini baik ia laki-laki maupun perempuan," dan para sahabat pun dibuat kagum. Tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, "Herankah kalian, wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya, benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad, tertulis di sayap Jibril.